Xiaona adalah anak saya dan Meina setelah kami menikah. Tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Luzong, kapan Anda datang? Xiaona, kamu juga duduklah. Xiaona, kamu bisa menyanyikan lagu ini. Bisa, waktu kecil ayah saya sering menyanyikannya untuk saya. Ayahmu orang Mongolia Dalam. Ya, ibu saya orang Shanghai. Luzong, Anda juga bisa menyanyikan lagu ini. Dulu waktu saya tinggal di Mongolia Dalam. Lagu ini adalah lagu cinta saya dan seorang gadis yang cantik seperti kamu. Benarkah? Mendengar ceritamu rasanya cukup romantis. Luzong benar-benar punya mood yang bagus. Di kantor ada banyak dokumen yang menunggu tanda tangan Anda. Anda malah datang ke kafe ini dan ngobrol dengan gadis kecil. Xiaona ini istri saya, Jiang Lipei. Selamat siang, Nyonya Lu. Nyonya Lu, tadi Luzong juga membicarakan lagu kalian. Lagu apa? Nyonya Lu mau minum apa? Tidak usah. Anda sibuk dulu saja. Bye. Lu Yuanshan, jangan keterlaluan. Lagi pula ini di perusahaan. Bukan seperti yang kamu bayangkan. Kamu pikir saya bodoh? Saya juga tidak buta. Sudah. Ini tempat umum. Ada apa-apa bicara di rumah saja. Kakak Shanmei, sudah lebih dari 20 tahun kita tidak bertemu. Ya? Sudah berlalu begitu banyak tahun. Lu kecil. Kamu langsung saja. Banyak hal sudah kita bicarakan di telepon. Saya setuju. Hari ini datang ke sini dan duduk sebentar denganmu. Karena saya ingin menasihatimu untuk tidak mengganggu Satuo lagi. Kamu begitu melindunginya. Saya bukan melindunginya. Tapi saya pikir Satuo itu orang baik. Setidaknya dia setia pada Meina. Kakak Shanmei, mari kita tidak membuka kembali masa lalu ya. Aku akan menebus kesalahanku sendiri. Lihatlah masa lalu kita. Bersama-sama bekerja dan berjuang. Aku mohon, aku hanya ingin tahu. Apakah Xiaona adalah anakku? Apa kamu hamil? Bagaimana dengan Xiao Lu? Dia tidak mau. Dia tidak mau, tapi aku mau. Kenapa Lu Yuanshan tidak bertanggung jawab seperti ini? Ketika baik-baik saja mereka sangat mesra. Kalau sudah punya anak seharusnya menikah. Sekarang dia tidak mau, apa maksudnya? Jangan-jangan seperti kata Sukin, dia mau keluar negeri. Chen Ximei, aku akan cari dia. Shanmei Jie, duduklah dulu. Duduk dulu, dengarkan aku. Jangan terlalu impulsif, oke? Sudah saatnya begini kamu masih melindunginya. Aku bilang ya, kamu jangan biarkan dia keluar negeri. Biarkan dia tinggal dan menikahimu. Jangan takut. Kalau tidak bisa kita laporkan ke ketua. Aku lihat dia tidak akan menyerah. Shanmei Jie, jangan lakukan ini. Hatinya sudah terbang ke luar negeri. Kalau aku paksa dia tinggal, dia tidak hanya akan membenciku, tapi juga anak dalam kandunganku. Sekarang yang penting, anak dalam kandunganmu butuh seorang ayah.
Mena, kehamilan seperti ini. Tidak sampai 2 bulan perutmu akan terlihat. Nanti orang-orang akan membicarakanmu. Apakah kamu tidak malu? Kalau tidak bisa. Kalau dia tidak mengakui anaknya, kamu tidak bisa mempertahankannya. Aku pikir kamu harus mempertimbangkan lagi. Jangan pertahankan. Mena, dengarkan kata kakak. Jalan hidupmu masih panjang. Kamu tidak perlu menghancurkan hidupmu untuk seorang Lu Yuanshan. Karena tim akan menyelidiki tanggung jawab pihak pria. Kamu sebaiknya sebutkan nama Lu Yuanshan. Kamu mau melepaskannya lagi ya? Apakah kamu mau memikul semua tanggung jawab sendiri lagi? Itu tidak mungkin. Jika Anda tidak pandai berbicara, rapat malam ini, aku akan berbicara dengannya. Shanmei, jangan lakukan ini. Ini akan mempengaruhi seluruh hidupnya. Shanmei kakak, kau tidak hanya menghancurkannya, akan menghancurkanku. Mena, kau selalu memikirkannya. Lu Yuanshan, bahkan jika dia kau bisa membiarkannya pergi. Anda harus menulis surat jaminan. Menjamin dia menetap di luar negeri. Aku akan menjemputmu dan anakmu. Kau harus berharap. Kau harus punya anak sekarang. Tinggalkan harapan untuk anak Anda. Aku tidak ingin melakukan ini. Anda. Yang aku tahu, Xiaona adalah Mena setelah menikah dengan Satuo. Anak perempuan yang lahir. Aku pikir dia tidak ada hubungannya denganmu. Selain itu, Lu kecil, kau akan meninggalkan Mongolia dalam. Kau meninggalkan Mena. Shanmei kakak. Sejujurnya aku sudah. Hanya ada satu wanita di hati ini. Itu adalah Tian Mena. Karena itu, kenapa kau meninggalkannya? Aku menyesal kau tidak tahu. Aku membawa hutang emosional ini. Seberapa lelah dan pahit. Kesalahan saat muda. Aku bersedia menggunakan kehidupan selanjutnya untuk membuat dan membayarnya kembali. Mengapa Anda tahu sekarang? Mungkin kamu tidak meninggalkannya. Mena tidak akan mati. Baiklah, lupakan saja. Anda tidak harus mengatakan kata-kata ini. Semua ada di sini untuk Anda lihat. Aku ingin menyewa pengasuh anak. Bibi kami baik-baik saja. Peduli, sabar, dan pekerja keras. Ini tidak penting. Yang penting bisa menemani anak saya ikut kelas. Anak saya belajar berkuda. Kelas berkuda. Bagus, saya jago naik kuda. Kalau kamu datang hari ini, itu untuk menanyakan hal ini. Saya rasa saya bisa pulang. Shanmei, tunggu, dengar dulu. Sebenarnya saya bukan orang yang tidak punya hati nurani. Saya sengaja menyerahkan hak pengelolaan Cafe Group kepada kakaknya Mena, agar rasa bersalah saya bisa sedikit terimbangi. Saya tahu saya bersalah pada Mena. Untuk bertahan hidup saya rela mengorbankannya. Dan anak kami. Saya tidak bisa dimaafkan. Sekarang kamu bilang semua ini tidak ada gunanya. Dulu kamu yang meninggalkan Mena. Sekarang kamu menyesal atau menderita. Rasa bersalah juga. Itu semua harus kamu tanggung. Dunia ini tidak menjual obat penyesalan.
Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Dengar dulu. Tapi kalau Xiaona benar anak saya, berarti Tuhan mungkin mengasihani saya. Memberi saya kesempatan untuk menebus dosa. Beberapa hari ini, saya tidak bisa tidur. Saya tahu ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Kalau Xiaona benar anak saya, maka hidup saya tidak akan kesepian lagi. Sekarang saya merasa Xiaona adalah hidup saya. Jadi tolong beritahu saya. Apakah Xiaona benar anak saya? Xiaolu tadi sudah saya bilang. Saya hanya tahu, Xiaona adalah anaknya Satuo. Lu tolong lihat beberapa kontrak ini. Sekretaris Song, kamu bilang hidup di dunia ini. Apakah seperti yang dikatakan buku kuno? Kalau kaya kertas putih bisa jadi kain. Kalau miskin emas bisa jadi tembaga. Artinya, yang harusnya jadi milikmu, akan tetap jadi milikmu. Yang tidak seharusnya jadi milikmu, tidak akan pernah jadi milikmu. Walaupun begitu. Tapi menurut saya terlalu pesimis. Saya pikir saat harus berusaha. Masih harus berusaha untuk mendapatkannya. Sebenarnya aku juga mikir gitu. Lo tahu gak di dunia ini? Aku mungkin punya anak perempuan lagi. Bukan udah punya anak perempuannya? Kenapa tiba-tiba muncul lagi? Wen Qing. Dia dibawa Jiang Lipei waktu nikah. Kalau yang ini gimana? Terus lo udah ketemu dia belum? Udah. Kenalan? Belum. Terus ada yang kasih tahu lo? Enggak juga. Terus lo tahu gitu dia anak lo? Dia mirip banget sama mamanya. Pas aku ketemu dia aku langsung ada perasaan. Dia anakku. Sekarang anak lo udah muncul kan bagus tuh. Gimana caranya? Bisa ngebuktiin kalau dia anakku. Tes DNA. Gak mau aku gak mau naik kuda. Lele baik, Lele berani ya? Lele berani ya nak naik kuda gak takut kok. Seru banget. Udah nangis hampir 2 jam lo? Lo nangis lagi udah waktunya tahu gak? Lo bilang papa suruh lo naik kuda. Jamnya juga gak murah kan? Paling gak ratusan ribu lah. Lo aja nyanyain. Gak mau aku gak mau naik kuda. Lo tahu gak anak kayak lo gini? Di tempat kita orang tua udah mukul duluan. Gak mau aku gak mau naik kuda. Nangis. Lo mau ngapain? Mau ngapain ya naik kuda ngapain? Ayo. Gak mau. Ayo naik kuda. Aku gak mau naik kuda. Nangis. Angkat aja. Udah dimanja sama kalian semua. Ayo pegang talinya baik-baik. Pelan-pelan. Gak mau aku gak mau naik kuda. Pelan-pelan. Lu Zong mau minum apa? 2 latte. Lu Zong tamu yang Anda tunggu belum datang ya? Boleh saya mengajak Anda duduk? Minum kopi. Saya sangat ingin mendengar cerita Anda tentang padang rumput. Saya sudah pergi lebih dari 20 tahun. Saya sangat merindukan kehidupan saat itu. baik.
Lu Zong, waktu itu saya salah bicara. Saya mengira istri Anda sebagai gadis di padang rumput itu. Maaf, Tidak apa-apa. Gadis di padang rumput itu. Apakah kalian masih berhubungan? Dia sudah meninggal. Jadi tidak bisa bertemu lagi. Tapi tidak apa-apa. Anda tidak perlu merasa seperti salah bicara lagi. Saya hanya agak malu. Tidak apa-apa. Saya akan segera melayani. Baik, Lain kali kita ngobrol lagi ya. baik. Halo, mau minum apa? Tolong ambilkan menu, kita lihat dulu, tunggu sebentar. Kapan hasilnya bisa keluar paling cepat? Paling cepat 24 jam. Anda yang urus, ada kabar langsung beritahu saya. Nyonya Lu, kalian berdua sedang main apa lagi? Main apa lagi? Saya bilang akhir-akhir ini, Anda sering ke kantor. Bukankah sudah disepakati? Anda urus dalam rumah, saya urus luar. Urusan kantor biar saya yang tangani. Kecuali ada masalah besar di kantor, baru akan minta pendapat Anda. Lagi pula Anda memiliki saham yang cukup besar di perusahaan. Tapi sekarang ada hal yang harus saya urus. Apa itu? Anda pasti sudah tahu. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti apa yang Anda cari-cari. Anda benar-benar mau saya katakan. Katakan atau tidak, saya masih ada urusan. Saya tahu Anda punya orang lain di luar. Kapan kamu melihat aku punya orang lain di luar? Kita sudah jadi suami istri selama bertahun-tahun. Menurutmu aku tipe orang seperti itu? Iya. Orang lain melihat kita sebagai pasangan yang sempurna. Tapi aku semakin tidak mengerti kamu. Itu karena kamu semakin bertingkah. Aku harus pergi rapat. Lele masih takut tidak? Tidak takut. Seru tidak? Seru, aku kasih tahu ya. Lain kali kalau nangis aku tidak ajak main lagi. Lele, Ayah, Manajer Sia. ayo. Manajer Sia sudah. Manajer Sia, Lele tidak mau naik kuda. Semua gara-gara dia, yang memaksa dia naik kuda. Lihat Lele jadi ketakutan. Tidak apa-apa, lain kali aku cari kamu lagi. Oke. Lele, sampai jumpa lain kali. sampai jumpa. Siapa itu? Satu. Kak Shanmei, kenapa kamu datang? Makan malam di sini saja, aku lagi masak. Tidak usah, aku cuma mau bilang 2 hal lalu pergi. Lu Yuanshan menghubungi aku. Dia bilang apa padamu? Dia curiga Xiaona adalah anaknya. Ingin mendapat konfirmasi dariku. Kamu tidak bilang padanya kan? Tentu saja aku tidak bilang, aku bilang padanya. Xiaona adalah anakmu dengan Mena setelah kalian menikah. Kamu adalah ayah Xiaona. Tapi, dia sepertinya tidak begitu percaya. Aku khawatir.
Kalau dia tidak mendapat konfirmasi dariku, dia akan langsung mencari Xiaona. Apakah Lu Yuanshan baru sadar? Ingin melunasi hutang hati. Sudah terlambat. Jangan pedulikan dia terlambat atau tidak. Ada satu hal lagi yang menurutku aneh. Kamu bilang Xiaona kok bisa kebetulan banget ya, ngambil kerjaan. Ternyata satu gedung sama dia. Jangan-jangan ini ulah Lu Yuanshan ya? Kamu bener juga sih. Mending kita suruh Xiaona resign aja. Kita bilang dia jangan kerja lagi. Tapi gak kerja juga gak bisa. Anaknya udah kerja dengan baik. Tiba-tiba kamu suruh resign. Paling gak harus ada alasan yang pas dong. Aku udah nyuruh orang ke Mongolia buat nyelidiki di Jalan Incheng Timur dan Jalan Dongyuan. Aku udah nyuruh orang ke Mongolia buat kandung Xiaona. Orang-orang sini udah pada tahu. Serius? Iya. Guru dan teman-teman Xiaona juga pada tahu. Orang-orang yang dekat sama Satuo juga tahu. Orang-orang di peternakannya. Ini bukan rahasia lagi. Kalau Xiaona bukan anak Satuo, tapi dia memang anak kandung Tian Meina. Lalu dia, Sudah gak usah ngomong lagi, aku ngerti. Satuo, aku ada yang mau tanya. Kasih aku beberapa menit. Kamu mau apa? Aku gak ada yang mau ngomong sama kamu. Xiaona itu anakku kan? Aku udah nyuruh orang cek. Orang-orang di sana udah pada tahu. Meina melahirkan terus pergi. Xiaona pasti anakku kan? Aku lagi sibuk nih, gak mau ngomong sama kamu. Tunggu dulu, kenapa kamu bilang sama aku? Xiaona bukan anakku, kamu punya hak apa? Ngehalangin aku ngomong sama anakku sendiri? Lu Yuanshan. Kamu mulu anakku ini anakku itu. Gak malu apa? Aku ingat aku datang ke kantormu. Aku bilang langsung sama kamu. Aku bilang Tian Xiaona itu anak Meina. Dan juga anakku. Dia namanya Tian Xiaona bukan Lu Xiaona. Jangan kira kamu udah nyelidiki ini itu. Lalu kamu jadi bapaknya. Aku bilang kamu gak layak, selamanya gak layak. Kenapa kamu bilang gitu? Kamu cuma ngurusin dia. Tapi dia punya darah Lu Yuanshan. Lu Yuanshan. Kamu bisa nggak jangan terlalu malu-maluin? Darah dagingmu kalau gitu, aku tanya. Dulu kenapa kamu ninggalin dia? Dulu waktu Tian Meina lagi dikritik. Semua orang maksa dia ngomong. Anak di perutnya siapa kamu waktu itu di mana? Kamu sembunyiin kepala di celanamu. Nggak berani angkat aku. Aku Satuo yang maju, aku bilang itu anakku. Aku tanya kamu waktu itu kenapa nggak bilang itu darah dagingmu? Sekarang kamu udah sukses, punya duit banyak. Kamu bilang Xiaona ini darah dagingmu. Aku kasih tahu kamu mau selidiki berapa kali pun. Tian Xiaona tetap anakku. Aku satu-satunya bapaknya. Kalau kamu berani ganggu lagi, aku nggak segan-segan. Gak takut kan? Aku bilang kamu hebat. Tante nelpon nih. Halo Lau Liu. Peternakan kenapa? Kakak, Kamu teriak-teriak apa sih? Kamu kok datang? Lau Liu nelpon peternakan kena wabah. Sapi kambing kuda kita mati banyak. Gimana nih? Ini. Terima kasih ya Xiao Song. Ayah aku ikut pulang sama kalian. Kamu pulang buat apa? Jangan ikut campur aja. Aku temenin ayahmu aja. Xiao Song. Selama aku sama Tante Xiaona nggak di sini. Tolong jaga-jaga Xiaona ya. Paman Sa, tenang aja. Ayo Gao Yun.
Ayo, Oke, aku angkat koper. Ayo. nggak apa-apa. Malam tidur pintu dikunci ya. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Meina maksudmu? Tapi, anaknya nggak akan aku gugurin. Aku juga nggak akan kasih tahu siapa kamu. Pergi aja kamu. Kamu pergi. Pergi. Yuan Shan. Insomnia lagi. Tidak apa-apa. Sudah larut, kamu tidur saja. Yuan Shan, obat yang diresepkan Dr. Liu waktu itu bentuknya ramuan. Sudah kusiapkan untukmu ada di kulkas. Mau ku hangatkan satu untuk kamu minum. Aku tahu kamu tidak terlalu suka Dr. Liu. Tapi keahlian medisnya sangat bagus. Aku sudah tanya banyak orang, mereka bilang begitu. Kamu? Baiklah. Oke, tunggu ya, aku segera hangatkan untukmu. Menerlin dari Departemen Pemasaran sudah datang, Pak Lu. Ini waktu yang Anda janjikan. Untuk membahas tentang Duta Taman Kreatif. Suruh dia masuk. Baik. Silakan duduk, Pak Lu. Silakan dilihat, Pak Lu. Kenapa wajah cewek-cewek ini mirip semua? Begini taman kreatif kita ini. Kan mau jadi basis industri animasi dan game terbesar di negara. Jadi duta yang kita cari dengan kata kerennya adalah Dewi para otaku. Nah, yang Anda lihat ini adalah hasil voting internal kami. Yang kami putuskan untuk dipertahankan. Saya bilang ya Menerlin. Dewi otaku Anda ini harusnya memberi kesan seperti cinta pertama. Ini jelas bukan yang bisa ditunjukkan oleh cewek-cewek yang sudah lama di industri. Saya ini orang awam saja bisa melihat-lihat ini. Hidungnya saja sudah miring. Dan ini. Dagu ini tajam sekali. Jangan bilang otaku saya yang tua ini saja. Tidak tertarik, saya akan suruh orang cari lagi. Pasti dapatkan kandidat yang memuaskan. Begini saja Menerlin. Proposal ini biar saya pelajari dulu. Untuk dutanya biar saya yang cari. Tidak boleh? Boleh, tidak masalah. Saya tunggu kabar Anda. Kalau begitu saya pamit dulu. Xiaona. Cepat ke sini. Lu datang cepat sambut dia. Lu mau minum apa? Tidak usah buru-buru minum, duduk dulu, ada yang mau saya bicarakan. Begini perusahaan grup kami, mengembangkan kawasan kreatif. Sekarang sedang melakukan promosi pasar. Butuh seorang gadis untuk menjadi duta acara ini, saya rasa.
Penampilan dan aura kamu sangat cocok. Bagaimana mau coba? Saya tidak bisa. Kenapa bilang tidak bisa? Apakah ada yang bilang sesuatu padamu? Tidak juga. Saya hanya merasa saya tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Sebenarnya saya rasa kamu sangat cocok menjadi peri berkain putih dalam game. Atau putri kuno yang bisa menunggang kuda. Kan cuma foto-foto. Paling-paling syuting video. Bukan sesuatu yang langsung bisa. Benar kan? Sebenarnya ayah saya selalu bilang, saya ini anak tombo. Anak tombu juga bisa jadi putri. Ayo lihat dulu rencana kami. Perusahaan badai. Lu. Ini perusahaan game terbesar di dunia. Mereka sudah bekerja sama dengan perusahaan kami secara jangka panjang. Dan akan menetap di kawasan kreatif. Ada juga Emu Longsin Dalu Dewa Keberuntungan. Semuanya adalah dewa dalam dunia game. Dulu saya pernah mengirimkan lamaran ke sana. Tapi sayangnya tidak ada kabar. Kedepannya kamu bisa langsung menawarkan diri ke bos perusahaan itu. Omong-omong, biaya dukungan kali ini adalah 100.000 yuan. Segitu banyak. Baiklah, kamu tidak perlu langsung setuju sekarang. Pulang dulu pikir-pikir lagi oke? Itu Pak Lu. Bolehkah saya memberitahu Anda minggu depan? Bisa. Kalau begitu saya pergi dulu, tidak mengganggu pekerjaan Anda. Jalan, bye. Pergi. Bibi apa ini? Ini yang ditinggalkan Pak Lu. Dia bilang ingin menjadikan saya duta merek. Meminta saya untuk membuat iklan. Hal yang bagus. Pergi cepat pergi Bibi. Anda bilang saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Lagi pula, saya masih harus berdiskusi dengan ayah saya. Hal yang sangat baik ini apa yang perlu didiskusikan. Ayahmu pasti akan setuju. Apakah Pak Lu bilang? Anda membuat iklan ini. Berapa banyak uang yang dia berikan katanya? Memberi 100.000. Wah, hanya melakukan beberapa gerakan. Tersenyum ke kamera dan dapatkan uang sebanyak ini. Saya katakan padamu Xiaona jangan bodoh. Hal seperti ini tidak akan terjadi setiap hari. Apakah kamu dengar tidak peduli apa yang ayahmu katakan? Anda harus setuju dengan ini, pikirkanlah. Anda membuat satu iklan dan menghasilkan banyak uang. Bagaimana jika Anda menjadi terkenal karena membuat iklan? Saya katakan padamu, jangan lupakan paman dan bibimu. Saya akan memutar iklanmu di sini setiap hari, Bibi. Jangan terlalu banyak berpikir dulu. Saya masih harus bertanya pada ayah saya apakah dia setuju. Saya pergi bekerja dulu. Jangan lupakan apa yang saya katakan. Masuklah. Laporan dana Pak Lu sudah keluar. Dia adalah putri saya. Dia adalah putri saya Lu Yuanshan. Selamat Pak Lu. Sangat bagus. Saya pasti akan mengakuinya kembali. Katakan. Ada Nona Tian Xiaona yang mencari Anda Pak Lu. Silakan masuk, silakan masuk. Xiaona Pak Lu, silakan duduk, silakan duduk. Bagaimana Xiaona? Ayahmu masih tidak mengizinkanmu membuat iklan itu bukan? Lu Zong, aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan menjadi duta merek ini lagi. Maaf ya. Nanti aku akan mengembalikan uang muka itu kepadamu. Tidak apa-apa. Pasti ayahmu yang menentangkan. Agak sih.
Tapi setelah aku pikir-pikir, aku rasa apa yang dikatakan ayahku sangat masuk akal. Sebenarnya aku tidak terlalu tertarik untuk ikut syuting iklan, jadi sudahlah. Aku tahu bukan karena kamu tidak tertarik, tapi karena kamu tidak bisa tidak mendengarkan ayahmu. Ayah ini benar-benar. Kenapa tidak memikirkan kamu sedikit? Apa dia benar-benar ingin kamu bekerja di kafe sebagai pelayan seumur hidup? Lu Zong, ayahku orangnya baik. Aku harus pergi kerja dulu. Baiklah. Lu Zong, terima kasih ya. Jangan marah lagi. Xiaona sudah tahu salahnya. Tadi malam dia menangis di kamar semalaman. Hasilnya pagi ini matanya bengkak seperti bak pao. Kamu bilang menjual kuda itu hal besar. Harusnya dibicarakan dulu. Xiaona pasti tidak tega. Aku tahu. Sebenarnya kamu juga tidak tega. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Lalu sekarang gimana? Kamu bilang peternakan itu dijual dapat uang. Tapi kita tidak bisa hanya menghabiskannya. Bagaimana kalau kamu kasih uangnya padaku? Aku bantu kamu pinjamkan dengan bunga tinggi. Kamu ngomong apa sih? Itu bisa disentuh. Maksudku kamu simpan uangnya. Untuk melakukan hal lain. Sekarang aku sudah dapat kerjaan. Biasanya pakai uangku saja. Gao Yun. Aku tahu kamu orangnya baik hati. Tapi pada akhirnya kita tetap dua keluarga. Kamu lebih baik pikirkan urusanmu sendiri. Sudah bertahun-tahun. Kamu masih bisa bilang begitu. Masih menganggap aku dan kamu dua keluarga. Kamu adalah adikku. Aku nggak mau jadi adik kamu. Gao Yun. Sebenarnya, aku lagi mikir. Aku nggak pernah niat cari istri lagi seumur hidup. Kamu mau ngapain? Nggak urusan kamu. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Nggak ada hubungannya sama kamu. Oke. Xiaona. Tante, Xiaona soal iklan yang kamu jadi endorse-nya. Gimana nih? Aku udah putusin nggak mau. Aku juga udah bilang sama Pak Lu. Kenapa? Kamu bodoh ya? Kamu kok kayak om kamu gitu, otaknya nggak bener. Coba pikir, kamu dapat berapa duit dari iklan itu? Kesempatan bagus kayak gini. Kok bisa bilang nggak mau gitu aja? Bukan aku nggak mau. Papaku nggak setuju. Aku nggak mau bikin papaku nggak senang karena ini. Papamu ngerti apa sih? Dia cuma pelihara kuda, mana ngerti. Kamu mau jadi endorser Yuanshan Group. Kamu bakal bisa menetap di Shanghai ini. Kesempatan yang susah didapetin. Kamu bakal bawa banyak bisnis buat kita.
Xiaona, aku kasih tahu ya. Nanti kalau kamu jadi model iklan, bikin iklan buat kita dulu. Nanti kita nggak di sini lagi. Langsung buka toko di Nanjing Road. Xiaona, jangan ganggu dia deh. Dia udah gede bisa putusin sendiri. Lagian mau dia pergi atau nggak urusan kamu apa. Ayo. Pergi sana. Mr. Sa, kamu nggak boleh gini. Nggak apa-apa, pergi sana. Keluar sana. Lu Yuanshan. Kemarin aku udah bilang sama kamu, lupa ya? Jangan pikir aku nggak tahu niat kamu. Kamu cuma mau nyogok Xiaona pakai duit. Aku kasih tahu kamu nggak bakal bisa. Kau pikir sekarang kau sudah jadi bos besar? Aku jadi tidak berani memukulmu ya. Satuo, jangan marah dengar aku. Aku bisa tidak mengakui Xiaona, tapi aku tidak bisa hanya melihat anak perempuanku kerja di kafe jadi pelayan. Melayani orang lain, aku hanya ingin anak perempuanku hidup dengan baik. Omong kosong anak perempuanmu. Siapa bilang kau ayahnya? Siapa yang bilang? Aku sudah tes DNA Xiaona. Aku sangat yakin aku ayah kandungnya. Apa ini aku tidak mengakui? Kau mengakui atau tidak? Ini fakta yang tidak bisa diubah. Satuo, aku tidak lupa kata-katamu. Kamu benar. Aku memang tidak punya alasan, tidak punya hak untuk mengganggu hidup Xiaona. Aku hanya ingin memberinya kesempatan untuk mengubah hidupnya. Lu Yuanshan. Ketika kau meninggalkan Meina dulu. Kenapa kau tidak berpikir begitu? Sekarang kau berpura-pura demi Xiaona. Untuk mengubah hidupnya. Kau pikir Xiaona akan berterima kasih padamu? Aku beritahu kau, Xiaona bukan dirimu. Dia tidak mungkin demi pergi ke luar negeri mewarisi sesuatu. Dia akan meninggalkan keluarganya. Semua kesalahan adalah kesalahanku. Tapi sekarang aku hanya ingin kesempatan untuk menebus dosa pada Meina. Pada Xiaona tidak bisakah? Menebus dosa. Lu Yuanshan, kau tahu tidak? Ketika Meina menjelang ajalnya, dia bilang apa? Ketika kedua anak ini sudah besar, jangan pernah mengakui Lu Yuanshan. Jangan pernah. Dia mengerahkan tenaga terakhirnya, dia bilang padaku. Biarkan anak-anak ini tidak akan mengakui kau seumur hidup mereka. Aku berjanji padanya, baru dia menutup matanya. Jadi aku beritahu kau, Lu Yuanshan. Sekarang lebih baik kau menjauh dari Xiaona ya. Kau menebus dosa, aku beritahu kau. Kau tidak punya kesempatan menebus dosa lagi. Sekarang aku akan bawa Xiaona pergi. Aku akan membuatnya mengundurkan diri sekarang menjauh darimu. Jangan begini. Apa yang terjadi? Ada apa? Tidak apa-apa, urusanku bukan urusanmu. Aku sedang tidak mood. Aku ingin sendirian, kamu keluar saja. Jangan begitu, aku bisa. Sudah. Aku punya satu permintaan. Entah kamu bisa setuju atau tidak.
Lu Zong, Anda mencari saya, duduklah. Xiao Feng, pelatihan baru kamu bagaimana? Lu Zong, sudah 1 bulan pelatihan. Anda lebih baik kembalikan saya ke tim proyek. Tolonglah. Baru 1 bulan sudah tidak sabar. Pelatihan baru kan 3 bulan ya. Xiao Feng, aku ada sesuatu ingin minta tolong. Apa itu? Anda bilang saja. Kamu kan kenal baik dengan keluarga Xiao Na. Iya. Ada sesuatu yang kamu tidak tahu. Sebetulnya aku dan Ibu Xiao Na adalah teman sekelas. Aku sangat suka anak itu. Aku harap dia bisa hidup lebih baik. Aku ingin merawatnya dengan baik. Orang muda bukan seperti yang kamu pikirkan. Menurutmu Xiao Na bagaimana? Dia orangnya baik. Apakah kamu suka Xiao Na? Tidak, kami hanya teman. Bagaimanapun juga perempuan pasti suka dengan laki-laki yang hebat. Kamu harus lebih berusaha. Buat dirimu lebih hebat. Nanti aku telepon manajer Sang. Suruh dia bawa kamu kembali ke tim proyek. Bahkan kasih kamu bawa tim sendiri. Kesempatan mengerjakan proyek sungguh. Lu Zong, terima kasih banyak. Lu Zong, Anda belum bilang mau saya lakukan apa. Aku harap kamu bisa. Perhatikan urusan Xiao Na. Perhatikan apa yang dia pikirkan. Perhatikan gerak-geriknya. Percayalah, aku benar-benar tidak ada niat jahat. Hanya saja ayah Xiao Na ada sedikit kesalahpahaman tentang saya. Terima kasih. Ini saya ambil saat terburu-buru. Kalau versi resminya keluar pasti lebih cantik. Saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri. Sayang sekali, ayah saya main akting sedih. Mimpi jadi bintang saya hancur lebur. Xiao Na, saya mau bicara serius sama kamu. Kamu benar-benar mau kerja di sini selamanya? Tentu tidak mungkin. Tapi sekarang apa pilihan saya? Di sini sibuk sekali, saya tidak bisa pergi. Lagi pula kamu tahu kan masalah keluarga saya. Masalah yang belum selesai itu. Menurut saya tidak akan pernah bisa memulai hidup saya sendiri. Jangan pesimis, masih ada saya. Kamu apa? Ya kan, saya manajer kamu. Seminggu lagi sudah sebulan. Kalau kalian belum tahu bagaimana memberitahu anaknya, tidak bisa biar saya yang bilang. Satuo, jangan terlalu menekan. Tenang saja. Sebelum minggu ini, kami akan memberitahunya. Pemensha, Zicheng sudah pulang. saya tidak lembur hari ini. Zicheng cepat duduk makan. Anda tidak ikut makan. Saya ada urusan, saya pergi dulu. Atau saya antar Anda. Tidak perlu, bukan pertama kali ke sini. Cepat duduk makan. Temani ayah dan ibumu. Zicheng cepat duduk makan. Oh iya, saya lupa beli pulsa, saya harus ke supermarket. Zicheng, jangan pergi Zicheng. Saya segera kembali, tenang saja. Kamu mau kemana? Diam di rumah saja. Pelayan 1 mangkuk mie. Paman Sha.
Kamu datang. Duduk-duduk. Paman Sha. Saya datang untuk mengkonfirmasi sesuatu. Apakah saya bukan anak kandung orang tua saya? Benar kan? Kamu sudah tahu ya? Aku cuma nebak. Nak, dengerin dulu. Enggak mau denger. Orang tua udah ngurusin aku lebih dari 20 tahun. Gimana mungkin aku nggak ngakuin mereka? Siapapun ayah kandungku. Aku mohon. Jangan ganggu hidup kami bertiga lagi. Oke? Tunggu dulu. Ada hal-hal yang rumit. Ada hal-hal yang kamu gak bakal tahu. Ya aku nggak mau tahu. Hidupku udah tenang-tenang aja. Aku nggak mau rusuhin. Kalau ada keluarga aslimu pengen ngajak kamu pulang, kamu juga anggap itu ngerusak hidupmu. Tentu aja. Nak, kamu datang ke sini orang tuamu tahu nggak? Nggak tahu. Sekarang udah malam, cari waktu lain aja. Aku mau ngobrol sama kamu, oke? Boleh minta nomor HP kamu? Zicheng. Kamu tinggal di sini. Temani Mama, jangan pergi kemana-mana. Mama kenapa sekarang kayak anak kecil? Mama tenang aja, aku nggak kemana-mana, temanin Mama. Temani Mama, nggak pergi kemana-mana. Mama tenang aja, tidur dulu. Aku di sini temanin Mama. Temani aku, jangan pergi. Nggak pergi. Tidur dulu Mama. Jangan pergi. Mama tenang aja. Zicheng nggak pergi. Tunang aja Mama. Tidur dulu. Kenapa kalian pada diam aja? Ayah aku mikir. Kakak cuma ngomong karena emosi. Jangan terlalu dipikirin. Emosi sih, tapi omongannya sakit banget. Bilang jangan ganggu hidup mereka bertiga. Ini namanya apa namanya, ngakuin musuh jadi bapak. Kalau nggak tahu sih nggak apa-apa. Udah nebak aja. Kenapa dia masih aja bingung sih? Sebenarnya sih, aku lumayan ngerti dia. Kamu ngerti apa sih gimana maksudnya? Dulu papa maksa banget bawa aku ke Shanghai. Untuk ketemu nenek sama om. Aku nggak ngerti banget. Aku rasa hidupku udah baik-baik aja, papa tiba-tiba ngomongin hal ini ke aku. Maksa aku ketemu nenek sama om. Dan jadi keluarga sama mereka. Aku mikir emangnya kenapa aku harus gitu. Nggak ada alasannya. Karena kamu punya hubungan darah sama mereka. Papa kalau bilang gitu. Terus aku sama tante. Kita nggak punya hubungan darah. Tapi dari kecil papa yang ngurus aku. Di hatiku papa adalah papa kandungku. Papa adalah keluargaku, tante sama aku. Kita adalah keluarga selamanya. Anak ini makin jago ngomong, manis banget. Tapi kalau kamu mau panggil aku Mama, aku bakal lebih senang. Sudah ngomongin hal serius, jangan main-main.
Papa tolong baik-baik dong. Kita selalu ngomongin hal serius nggak main-main. Aku harus kasih kamu pelajaran. Manusia itu makhluk berperasaan. Bahkan dua orang asing yang bersama, lama-lama pasti ada perasaan. Ambil contoh kamu sama kakakku. Kakakku sekarang gak peduli sama kamu. Itu wajar, tahu kenapa? Karena di matanya kamu adalah orang asing. Lihat tante. Ambil contoh papa sama nenek. Awalnya, nenek nggak terima sama papa. Papa bawa makanan buat nenek nggak mau lihat. Tapi kemudian, bawa makanan sekali dua kali. Lama-lama, akhirnya ada perasaan. Jadi kalau menurut kamu, aku harus bawa makanan buat si Tuo tiap hari. Tante papa barusan ngomong kayak kamu. Papa jangan keras kepala dong. Maksudku adalah, sekarang aku kerja di kafe terus kakakku gimana? Sering makan di tempatku. Kalau gitu aku bisa makin dekat sama dia. Ngerti nggak? Aku ingat kamu nggak boleh resign. Kalau kamu resign, hubungan kamu sama dia bakal putus. Ya itu maksudku, kamu nggak boleh resign. Enggak, Xiaona. Aku rasa ucapanmu tadi ada masalah. Kamu bilang manusia itu makhluk perasaan. Dua orang asal kenal lama-lama, bakal timbul perasaan. Kalau menurut kamu, aku sama ayahmu udah kenal lebih dari 20 tahun. Tapi ayahmu nggak bilang mau nikah sama aku. Bibi, kamu nggak bisa tanya aku soal ini. Kamu harus tanya ayahku. Satu. Ada yang mengganjal ya? Beberapa hari ini Xiaona nggak datang. Kalian ada masalah apa? Gak ada apa-apa. Xiaona sibuk banget akhir-akhir ini. Gak sempat datang, aku bilang sama dia. Aku suruh dia datang beberapa hari lagi. Aku tahu aku ini nenek tua. Nggak ada hubungan apa-apa sama kalian. Kalian ada masalah apa? Tentu nggak akan cerita sama aku. Anggap aja aku nggak nanya. Jangan bilang begitu. Bukan begitu. Waktu itu aku bilang sama kamu. Xiaona punya kakak laki-laki kan? Kali ini di Shanghai kita nemu dia lagi. Tapi anak ini nggak mau mengakui kita. Dia sama pasangan yang nyuri dia dulu. Hubungannya baik. Dia menganggap mereka sebagai orang tua. Itu wajar. Merawat kucing anjing aja nggak tega. Apalagi anak yang udah diasuh lebih dari 20 tahun. Itu juga membuktikan anak ini punya perasaan. Kamu benar. Aku juga berpikir begitu. Tapi sekarang anak ini gak mau ketemu sama kita. Sebenarnya aku juga gak pantas mengakuinya. Sebenarnya Xiaona sama kakaknya. Semuanya bukan anak kandungku. Lalu siapa anak mereka? Waktu Meina bertugas di Mongolia Dalam, ada pacarnya. Anaknya adalah anak dia.
Tapi orang itu adalah bajingan yang tak bertanggung jawab. Dulu Meina sedang hamil besar. Tapi si bajingan tak bertanggung jawab itu yaitu Lu Yuanshan. Malah meninggalkan Meina. Saat itu Meina ingin membesarkan kedua anak ini. Karena tidak ada pilihan lain dia menikah denganku. Meina sempat berpesan padaku sebelum meninggal. Katanya setelah anak-anak besar nanti. Jangan sampai anak-anak mengakui Lu Yuanshan ini sebagai ayah mereka. Meina. Kamu sudah menderita begitu banyak. Kenapa tidak bilang padaku dari dulu? Ternyata Lu Yuanshan itu. Dia berani-beraninya datang ke rumah kita. Xiaona tahu tidak soal ini? Tidak tahu, aku juga sedang khawatir soal ini. Sekarang Lu Yuanshan ini berusaha mati-matian mendekati Xiaona. Aku takut lama-lama rahasia ini terbongkar. Xiaona pasti akan tahu soal ini suatu hari nanti. Kamu juga benar-benar dalam posisi sulit. Ini tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Lu Yuanshan itu masih membantu Hao Peng mereka membuka kafe. Mungkin juga demi Xiaona. Aku rasa kamu harus cari kesempatan untuk bicara dengan Xiaona. Dan juga anak itu. Itu juga darah daging keluarga Tian kita. Kita harus mengakuinya kembali. Kamu tahu orang tuanya kerja apa? Buka warung sarapan. Jadi jualan tahu goreng dan youtiao tahu tidak? Aku tahu dia kadang juga bantu jualan. Kamu ini jangan main-main. Aku tidak peduli apa hubungan kalian sebagai teman sekelas. Jangan lupa statusmu sendiri. Kamu harus cari yang setara juga. Wenjing, jangan kekanak-kanakan dong. Bu, kecepatanmu juga luar biasa. Hampir menyamai nol ya. Jangan bercanda denganku. Aku sedang bicara serius. Wang Zicheng ini pasti akan jadi milikku. Apapun yang kamu katakan tidak akan berguna. Cara ortu feodal kamu itu lebih baik disimpan saja. Tidak akan berpengaruh padaku. Aku belum selesai bicara. Tian Xiaona. Paket apa ini? Paketnya adalah kamu. Aku akan mengirimmu ke kantor setiap hari bagaimana? Tidak kena. Kamu hebat juga. Berhenti dulu, ayo pergi. Ayo. Mereka berdua cukup menarik. Kak, bagaimana kalau Feng Song jadi menantu kita? Bagaimana maksudnya? Kalau jadi menantu lebih baik jadi menantuku. Kapan dia jadi menantumu? Beberapa hari ini Xiaona bekerja di kafe, kamu tidak keberatan? Apa gunanya aku keberatan? Dia tidak mau berhenti, ya sudah. Dia bisa bertemu Zicheng setiap hari. Menurutku lebih baik kamu beritahu dia bahwa Lu Yuanshan adalah ayahnya. Anak ini belum tentu tidak bisa menerima. Kamu menyembunyikan ini, nanti dia tahu kebenarannya. Malah akan marah padamu. Bisakah ini dikatakan? Dulu aku bilang pada Xiaona ayah kandungnya sudah meninggal. Sekarang tiba-tiba muncul ayah. Dan katanya ayahnya dulu meninggalkan dia dan ibunya orang seperti itu. Kamu bisa menerimanya?
Bagaimana pencarianmu? Kami mencari pelatih berkuda di kandang kami. Maukah kamu bekerja di sana? Tidak ada niat. Sudah terlambat, aku harus pergi dulu. Kamu yang membereskannya. Xiaona akhir-akhir ini moodnya cukup baik. Kurasa tidak ada yang terpengaruh. Dia tidak merasa menjadi duta merek itu sangat disayangkan. Tidak juga. Ayahnya sekarang tidak punya sumber penghasilan. Dia tidak kekurangan uang. Apakah kita harus mencari kesempatan untuk membantunya? Kurasa tidak perlu. Xiaona bukan tipe perempuan yang suka menghamburkan uang. Aku bilang Feng Song, bukankah kamu dekat dengannya? Kenapa kamu tidak bisa memikirkan apa yang dia butuhkan secara khusus? Saya juga tidak tahu lagi pula. Dirut Lu, saya sudah merasa terbebani secara psikologis. Kenapa saya merasa seperti mata-mata? Kamu bukan mata-mata, kamu sekutu saya. Tujuan kita sama, yaitu membuat Xiaona hidup lebih baik. Bagaimana kalau begini? Kamu coba cari tahu secara tidak langsung. Apakah Xiaona ada kebutuhan uang? Atau apakah dia ingin berkontak dengan perusahaan game besar itu? Atau apakah dia ingin melanjutkan sekolah? Sekolah pasti tidak mungkin. Dia sering bilang dia bukan bahan sekolah. Lagi pula, sekarang dia setiap hari ke rumah sakit merawat neneknya, mana ada waktu. Neneknya sakit ya. Terima kasih ya Feng Song. Apa yang mau dipesan? Kenapa Wang Zicheng tidak datang? Dia sedang makan di restoran sebelah. Ayo wangi sekali. Pilihan 2 potong roti kukus 4 tusuk sate kambing. Baik 2 potong roti kukus 4 tusuk sate kambing. Terima kasih. Kenapa kamu lagi? Saya kerja di sini. Saya sedang berpikir kamu mungkin akan datang hari ini. Kebetulan sekali. Kedepannya kalau kamu mau makan datang saja, saya yang traktir. Tidak usah terima kasih. Saya rasa Xiao Tuo sengaja datang ke saya. Kalau tidak, kenapa dia tidak ke restoran lain? Dia sengaja ke tempat saya. Artinya kita berdua ada jodoh. Saya rasa kamu ini agak aneh. Aneh atau tidak saya tidak peduli. Yang penting setiap kali saya bicara lebih banyak dengan Xiao Tuo, saya merasa hubungan kita semakin dekat. Benar kan? Selamat siang Bu. Lu Yuanshan. Kenapa kamu datang? Lu Yuanshan. Kamu itu Lu Yuanshan. Selamat siang Bu. Saya tidak tahu Anda sakit, kalau saja saya tahu lebih awal. Saya seharusnya datang menjenguk Anda lebih cepat. Benarkah? Saya tidak pantas menerimanya. Meina adalah sahabat baik saya. Sekarang Meina sudah tiada. Kami sebagai generasi muda harus menggantikan dia untuk berbakti sedikit.
Kebetulan hari ini Satuo juga ada di sini. Saya mau tanya Anda. Apa hubungan Anda dengan Tian Mena keluarga kami? Apa hubungannya? Jujur saja Bu. Saya dan Mena dulu berpacaran. Benarkah? Lalu yang menikah dengan Mena dan punya anak, kenapa bukan Anda? Lu Yuanshan bicaralah. Bukannya Anda jago bicara. Anda di hadapan Ibu Meina. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Bu. Dulu putus dengan Mena adalah kesalahan saya. Tapi Seseorang demi masa depannya mengorbankan perasaan. Itu bisa dimaklumi. Apakah itu yang ingin Anda katakan pada saya? Lu Yuanshan, kalau saya jadi Anda, saya tidak akan muncul di ruang rawat ini. Apalagi membawa hasil tes DNA untuk mengancam orang yang telah membesarkan anak Anda. saya tidak mengancamnya. Dia yang menipu saya. Bilang Xiaona bukan anak saya. Lu Yuanshan. Saya Satuo ini tidak pernah berbohong. Waktu Anda pergi dulu sama sekali tidak ada anak ini. Sekarang saya hanya ingin menebus kesalahan saya. Anda mau meninggalkan Mena ya ditinggalkan. Mau menebus tanggung jawab sebagai ayah ya ditebus. Apakah Anda pernah mempertimbangkan perasaan Satuo? Apakah Anda pernah memikirkan Mena yang sudah meninggal? Dunia ini berputar, mengikuti orang seperti Anda. Bu, dengarkan saya. Saya tidak punya niat jahat pada Satuo maupun Xiaona. Kalau Satuo tidak mengizinkan saya mengakui Xiaona, saya tidak akan mengakuinya. Sekarang saya hanya ingin berikan kesempatan kepada Xiaona. Bantu dia, berharap dia tidak akan pernah menjadi pelayan. Lu Yuanshan bisa Xiaona tidak seperti kamu. Dia tidak akan mengambil kesempatan dan meninggalkan orang yang Anda cintai. Xiaona tidak akan. Apakah Anda mendengar apa yang dikatakan Satuo? Jangan menggunakan kedok ini. Dengan kedok masa depan. Mengorbankan putriku. Sekarang dengan kedok ini. Apakah Anda mengorbankan cucu perempuan saya? Kau telah menghancurkan putriku. Aku tidak bisa melihatmu. Bagaimana aku bisa menghancurkannya? Aku hanya ingin membantunya. Aku adalah ayahnya. Lu Yuanshan. Ayah kau tidak pantas. Jangan biarkan anak Anda mengenali Anda sebagai Mena. Jika Anda memiliki Mena, ada sedikit perasaan. Tolong hormati keinginan terakhir Mena. Bibi. Saya tidak ingin mengatakan lebih banyak. Orang-orang menghargai diri mereka sendiri. Tidak ada pengiriman.